Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiati dari PGSD 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi kelas 4 tema 2 dan subtema 1. Sumber energi, tema 2, subtema 1. Tahukah kamu sumber-sumber energi apa saja yang ada di alam semesta? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Energi panas matahari adalah sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama, sumber energi panas. Semua yang dapat menimbulkan panas disebut sumber energi panas. Energi panas bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya untuk mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, dan memasak makanan. Sumber utama panas di bumi berasal dari sinar matahari. Contoh sumber panas yang lain adalah api dan peralatan listrik yang menghasilkan panas. Coba gosok-gosokkan kedua telapak tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Jika kedua telapak tanganmu digosok-gosokkan, maka akan timbul panas. Panas tersebut timbul akibat gesekan. Energi panas itu menyebabkan kamu merasa lebih hangat. Itulah sebabnya orang yang kedinginan akan merasa lebih hangat bila kedua telapak tangannya digesekkan. Yang kedua itu perpindahan energi panas. Kamu akan merasa hangat jika berada di dekat api unggun. Hal ini disebabkan tubuhmu menerima energi panas dari api unggun tersebut. Panas yang berpindah disebut kalor. Api kompor dapat mematangkan makanan karena terdapat energi panas yang berpindah dari api ke makanan. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat atau medium tersebut. Contoh konduksi yaitu sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. Nah, untuk konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Contoh konveksi, air yang panas akan bergerak naik. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Contoh radiasi, panas matahari sampai ke bumi dan panas api dapat kita rasakan. Energi bunyi. Apa sebenarnya bunyi itu? Pada dasarnya, benda dapat mengeluarkan bunyi karena bergetar benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Sedangkan energi alternatif saat ini, para ilmuwan berusaha memanfaatkan sumber energi alternatif yang jumlahnya tidak terbatas atau tidak cepat habis dan bersih, tidak menimbulkan polusi. Contoh sumber-sumber energi alternatif antara lain adalah matahari, panas bumi, air, dan angin. Selanjutnya yaitu energi terbagi menjadi 4, yaitu energi matahari, energi panas bumi, energi air, dan energi angin. Yang pertama itu energi matahari. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Peralatan yang menggunakan sel-sel surya dapat langsung mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi tersebut banyak digunakan terutama di daerah-daerah pegunungan. Mengapa demikian? Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan sumber uap panas atau geyser. Sumber uap panas tersebut kemudian dibor. Uap panas yang keluar dari lubang pengeboran setelah disaring dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan energi panas bumi adalah sulitnya pengeboran tanah, biaya yang tinggi, dan sedikitnya tempat yang memenuhi syarat untuk pembangunan PLTP. Yang ketiga itu energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Yang keempat itu energi angin. Angin adalah sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi. Energi angin juga dapat dipakai pada kincir angin yang menghasilkan listrik. Energi angin dapat dijadikan sumber pembangkit energi listrik. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya.
Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.